Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Sabrina Belia Putri, nomor absen 32 kelas 10 MIPA 6. Pada PowerPoint kali ini saya akan membahas tentang vektor di R2. Kalian bisa baca di peta konsep berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penyajian vektor, yaitu vektor komposisi. Vektor komposisi adalah suatu titik terhadap O, vektor yang titik pangkalnya terletak pada pangkal koordinat 0,0 dan titik ujungnya adalah titik itu sendiri. Saya ulang, vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pangkal koordinat 0,0 dan titik ujungnya adalah titik itu sendiri. Nah, kita bisa lihat pada gambar tersebut. Diberikan suatu persegi panjang OBCD yang terletak pada bidang kartesius OB sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 6 cm. Koordinat titik B adalah 8,0, maka vektor posisi B terletak pada O adalah B sama dengan 8,0. Koordinat titik C adalah 8,6, maka vektor posisi C terhadap O adalah C sama dengan 8,6. Maka koordinat titik D adalah 0,6 sehingga vektor posisi titik D terhadap O adalah D sama dengan 0,6. Suatu vektor di R2 ditentukan oleh komponen mendatar dan komponen vertikal. Komponen mendatar bernilai positif jika arahnya dari kiri ke kanan dan negatif jika arahnya dari kanan ke kiri. Selanjutnya, komponen vertikal bernilai positif jika arah vektor dari bawah ke atas dan negatif jika arah dari atas ke bawah. Nah, lanjut, kita akan membahas ke vektor satuan. Dalam subbab sebelumnya, kita telah mengenal vektor-vektor yang arah dengan sumbu X positif dan sumbu Y negatif, yaitu vektor satuan I topi dan J topi. Yaitu I topi sama dengan 1,0, J topi sama dengan 0,1. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan vektor satuan yang searah dengan vektor A yang bukan vektor 0. Vektor satuan yang searah dengan A adalah satuan vektor yang besarnya 1 satuan dan arahnya arah dengan vektor A. Jika A sama dengan X, Y, vektor satuan dari A ditulis A topi adalah sebagai berikut. A topi sama dengan A dibagi panjang vektor A sama dengan 1 dibagi akar X kuadrat plus Y kuadrat dalam kurung X, Y. Latihan soal. Tentukan vektor satuan dari vektor A sama dengan min 3,4. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Panjang vektor A adalah ditulis sebagai A yang diisi dengan tanda mutlak sama dengan akar min 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, vektor satuan dari A adalah A topi sama dengan dalam kurung min 3/5,4/5. Vektor A panjangnya 1 satuan. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan cara berikut. Panjang vektor A topi atau A topi tanda mutlak sama dengan akar min 3/5 kuadrat plus 4/5 kuadrat sama dengan 1. Jika vektor pada bidang dikatakan vektor di R2, vektor pada ruang dikatakan vektor di R3. Lanjut kita membahas ke penyajian vektor, yaitu vektor dalam bentuk kombinasi linear. Sebuah vektor dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Misalkan dan adalah vektor-vektor yang dengan panjang 1 satuan. Masing-masing terletak pada sumbu X positif dan Y positif. Misalkan titik D dari R2 dengan koordinat 4,3, maka vektor OA sama dengan 4I dan vektor OB sama dengan 3J. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan aturan penjumlahan, tampak bahwa vektor OD sama dengan vektor OA plus vektor OB. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Lalu, vektor OD sama dengan 4I plus 3J.
Nah, kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Jadi, setiap vektor R yang terletak pada bidang kartesius selalu dapat diartikan sebagai kombinasi linear dari vektor I dan vektor J. Nah, vektor R sama dengan vektor X, I plus vektor YJ disebut kombinasi linear dari vektor satuan vektor I dan vektor J. Jika M adalah skalar, maka berlaku vektor MR sama dengan M dalam kurung XI plus YJ atau vektor MR sama dengan MXI plus MYJ. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 3,2, B sama dengan 2,4, dan C sama dengan 5,0. Nyatakan vektor A, B, C dalam kombinasi linear dan nyatakan vektor A min vektor B min vektor C dalam kombinasi linear vektor satuan. Penyelesaian. Vektor A sama dengan 3,2. Jadi, vektor dalam bentuk linear adalah 3i min 2j. Lalu vektor B sama dengan 2,4 dalam bentuk linear sama dengan 2i plus 4j. Vektor C sama dengan 5,0. Maka dalam vektor dalam bentuk linear sama dengan 5i. Yang B, vektor A min vektor B min vektor C sama dengan 3,2 dikurangi 2,4 dikurang 5,0 sama dengan min 4, min 6. Dalam vektor dalam bentuk linear sama dengan min 4i min 6j. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan operasi aljabar pada vektor di R2. Yang pertama, penjumlahan vektor. Nah, misalkan vektor C adalah hasil penjumlahan vektor A dengan vektor B ditulis C sama dengan A plus B. Vektor C dinamakan resultan dari vektor A dan vektor B. Besar vektor C dapat ditentukan dengan aturan segitiga dan aturan jejar genjang. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut ada aturan segitiga dan aturan jajaran genjang. Lanjut, kita akan membahas ke pengurangan vektor. Pengurangan vektor dapat dilakukan dengan menggunakan pengertian inverse jumlah suatu vektor, yaitu vektor A min vektor B sama dengan vektor A plus dalam kurung min vektor B. Nah, misalkan diketahui vektor A dan B pada gambar A. Kalian bisa lihat pada gambar A. Dan vektor A min B diperoleh dengan cara menjumlahkan vektor A dengan lawan vektor B, seperti pada gambar D. Kalian bisa lihat pada gambar B. Lanjut, kita akan membahas keperkalian skalar dengan vektor. Definisi. Jika A adalah suatu vektor dan K adalah bilangan real atau skalar, perkalian antara vektor A dengan skalar K ditulis sebagai KA, yaitu suatu vektor yang panjangnya sama dengan K secara mutlak kali panjang vektor A dengan arah A. Untuk K lebih besar dari 0, maka KA searah dengan vektor A. Untuk K kurang dari 0, maka KA berlawanan arah dengan vektor A. Jika A sama dengan dalam kurung A1,A2, maka KA sama dengan KA1, KA2. Sifat-sifat. Misalkan vektor A dan B adalah vektor sembarang, sedangkan K dan L adalah sembarang skalar. Perhatikan perkalian vektor dengan skalar memenuhi sifat-sifat berikut, yaitu kalian lihat pada gambar. 1. Dalam kurung mutlak K A sama dengan dalam kurung mutlak K dalam kurung mutlak A. Lalu kalian bisa lihat pada yang kedua, K dalam kurung min vektor A. Jadinya min KA. Sedangkan yang ketiga, K vektor A sama dengan A kali vektor K. Vektor A kali K. Yang keempat, KL dalam kurung KL kali A kali vektor A sama dengan K kali L vektor A sama dengan A kali KL. K plus L kali A sama dengan KA plus LA.
K dalam kurung A plus B, K dalam kurung vektor A plus vektor B, sama dengan K kali vektor A plus K kali vektor B. Lanjut ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan luas ruas dari searah AC dan AB berturut-turut mewakili vektor C dan B. Luas garis PQ menghubungkan titik P dan Q. Dengan P adalah titik tengah AC dan Q adalah titik tengah BC. Nyatakan QC dalam B dan C. Nah, kita bisa lihat pada gambar dan penyelesaiannya. Perhatikan QC itu adalah setengah dari BC. Nah, BC sama dengan AC dikurang AB. Sama dengan vektor C dikurang vektor B. Dengan demikian, QC sama dengan 1/2 dalam kurung vektor C dikurang vektor B. Mari kita lanjut ke kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besaran arah yang sama. Misalnya diberikan dua vektor. U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2. Maaf, saya salah ketik di sini, seharusnya V1, V2. Vektor U sama dengan V. Jika U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2. Dan mari kita lanjut ke materi panjang vektor atau besar vektor. Perhatikan gambar di samping. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, dapat ditentukan panjang atau besar vektor OC. Kalian bisa lihat pada gambar, OC itu sama dengan akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Sama dengan akar 100, akar dari 100 sama dengan 10. Nah, ini dia latihan soal untuk kalian kerjakan. Kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa mengasah kemampuan kalian dengan menjawab soal tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.